Halo mas-mas guys, mbak guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Aleka Faza. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Dalam video kali ini kita fokus ya pada satu pembahasan, yaitu menyelesaikan SPTLK ya, menentukan DHP SPTLK. Jadi nanti penyelesaiannya ini berbentuk grafik ya mas-mas guys, mbak guys. Contoh pertama, ini tentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 dan X ditambah 2Y lebih dari 6. Yang pertama, kita akan membuat grafik himpunan penyelesaian yang pertama ini dulu, yang pertidaksamaan kuadrat ya. Masih ingat caranya? Oke, kita ubah dulu menjadi persamaan ya, biar nanti menyelesaikannya itu gampang ya. Kita mulai ya. Ini kita buat dulu menjadi persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Nah, ini kita harus mencari yang pertama adalah titik potong sumbu X ya. Tipot sumbu X. Berarti nilai Y-nya adalah 0 ya. Maka X kuadrat, ini langsung saya balik ya, Y-nya di sebelah kanan. X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0 ya. Kita faktorkan. Berapa faktornya? X dikurangi 1 dikalikan X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, bagi kalian yang bingung kenapa kok pemfaktorannya seperti ini, jadinya kayak gini, silahkan simak video yang ada di sebelah kanan atas ya, pojok kanan atas, silahkan nanti kalian lihat di situ. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya. Yang pertama nilai X-nya ya berarti X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Dan X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah 1,0 dan berapa ini? 3,0. Oke, yang pertama titik potong sumbu X ya. Berikutnya yang kedua. Ini kedua titik potong sumbu Y. Tipot sumbu Y. Berarti yang 0 apanya? Yang 0 adalah X-nya. Ya, berarti gimana nih? Y sama dengan ya, dari sini 0-nya langsung kita masukkan. 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3. Nah, maka Y-nya sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 3. Y sama dengan 3. Dengan demikian maka kita dapatkan titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Oke ya. Berikutnya yang ketiga adalah menentukan titik puncak. Titik puncak. Titik puncak itu ada dua komponen, yaitu XP dan YP. XP ini bisa juga disebut sebagai sumbu simetri ya. Nah, rumus untuk mencari sumbu simetri itu adalah min B per 2A sama dengan B-nya berapa dari sini? B-nya adalah min 4 ya. Min diminkan lagi jadinya plus per 2 kali A. A-nya adalah 1 ya di sini ya. Nah, sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kemudian untuk YP ini sama dengan F dalam kurung XP. Maksudnya adalah kita tinggal memasukkan sumbu simetri ini ke dalam persamaan kuadratnya ini di sini ya. Berarti X-nya diganti dengan 2. 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 3 sama dengan 2 kuadrat 4 ya. Dikurangi 8 ditambah 3. Ini berapa hasilnya? 4 kurangi 8 min 4 tambah 3 min 1. Maka koordinat titik puncaknya adalah berapa? 2, min 1. Gitu ya. 1, 2, 3 ini cukup ya. Nanti kalau misalkan di gambar ini ada satu titik yang perlu ditambahkan, nanti kita gunakan titik bantu. Oke. Sekarang akan kita gambarkan bagaimana sketsa grafiknya. Ini kita mulai menggambar sumbu apa ini? Sumbu Y.
kemudian ini sumbu X, ini Y tadi ya. Nah kemudian kita masukkan titik-titiknya ya, 1,0 dan 3,0. Ini pusat koordinat, ini 1 2 3, jadi ini 1, ini 3,0, ini 1,0 ya. Nah kemudian titik potong sumbu Y 0,3. Nah kira-kira di sini 3. Oke, berikutnya sumbu simetri dan apa ini nilai titik puncaknya ya. Titik puncaknya 2, -1. Ini 2 di sini, -1 di sini. Nah, jadi kita tarik sini, tarik ke atas. Nah, berarti di sini ya. Nah, kalau seperti ini yang ruas kanan yang sebelah kanan ini kan belum ada titik bantu ya. Nah perhatikan titik bantu itu nggak perlu disubstitusikan ke sini, kalian cukup lihat ini ya. Jadi kan sumbu simetrinya di 2 ya kan. Nah 2 ini ke kiri sampai dengan sumbu Y itu berapa titik? 1 2 kan. Berarti ke kanannya juga sama, 1 2, berarti titik bantunya di sini. Nih 4. Terus kalian tarik ke atas ke sini. Nah biar simetris sini. Nah kita gambar grafiknya. Nih bawah. Nah terus ke atas. Nah seperti ini kurang lebih ya. Kemudian perhatikan ya, karena ini pertidaksamaan ya, maka kita harus melihat tanda pertidaksamaan dari soalnya ya. Ada kurang dari sama dengan. Nah karena ada tanda sama dengannya, berarti kurvanya ini penuh ya, garisnya itu penuh. Nah berikutnya untuk menentukan daerah penyelesaiannya, karena ini pertidaksamaan berarti ada yang harus kita arsir ya. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menguji titik. Menguji titik. Mana yang akan diujikan? Sembarang, bebas ya. Karena ada 0,0 di sini, kita ujikan ya. Yang paling gampang 0,0. 0,0 dimasukkan ke pertidaksamaan. Berarti Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 ya. Nah kita ujikan, X nya 0, Y nya 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat 0 ya, min 4 kali 0 ya 0 plus 3. 0 kurang dari sama dengan hasilnya ini 3 ya. Benar nggak nih 0 kurang dari sama dengan 3? Benar, benar ya. Nah kalau benar berarti 0 ini adalah DHP. Nah, karena DHP berarti kita akan mengarsir ini daerah. Nih kita arsir. Karena 0 merupakan perwakilan dari apa ya, bilangan-bilangan yang ada di luar sini. Nah, ini kita arsir semuanya ya. Nih, sini, ini. Nah, sini semua. Ini semuanya kita arsir kecuali daerah di dalam atau di atas kurva ini ya, di atas ini. Ini selesai untuk pertidaksamaan kuadratnya. Nah, sekarang bagaimana untuk yang linier ya, yang pertidaksamaan liniernya? Ini gampang, lebih gampang dari yang kuadrat ya. Tinggal kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Caranya adalah, ini saya tulis dulu ya, X plus 2Y lebih dari 6. Nah kita pertama buat semacam tabel ya, tabel kayak gini. Ini X, Y. Nah kita kasih 0, ini 0 nya di bawah, kanan bawah, ini kiri atas ya. Nah caranya gini, jika X nya 0 maka Y nya berapa? Ini misalkan X nya 0, berarti kan 2Y 6 ya, berarti dibagi 2 kan 3 hasilnya. Kemudian kalau Y nya 0, sekarang Y nya 0, X nya berapa? Kita tutup, berarti X nya 6. Nah tinggal seperti ini, maka koordinatnya adalah 0,3 dan 6,0. Nah kita langsung gambarkan di sini. 0,3 berarti di sini titiknya ya kan. Nah kemudian 6,0. Nah 6,0 berarti 6 nya di bawah sini ya, 4 5 6. Nah kurang lebih di sini. Nah tinggal kita hubungkan ini, kita tarik garis lurus. Nah ini terus, jangan hanya berhenti di titik ke titik ya, tapi harus lebih panjang.
Nah, sekarang kita lihat ada tanda pertidaksamaan yang tidak ada sama dengannya. Artinya kita harus membuat garis tersebut menjadi terputus-putus. Nah, ini seperti ini putus-putus, nggak boleh penuh karena tanda pertidaksamaannya tanpa sama dengan ini ya, lebih dari. Nah, berikutnya adalah menentukan arsirannya. Kita ujikan sama ya, 0,0 juga. Jadi 0,0 ini mewakili daerah di bawah sebelah kiri dari garis putus-putus ini ya. Kita ujikan, uji 0,0, uji 0,0. Nah, kita masukkan ke sini, di X ditambah 2Y lebih dari 6. Ini 0 ditambah 0 lebih dari 6. 0 lebih dari 6. Ini benar atau salah? Salah ya. 0 itu kan lebih kecil. Nah, maka daerah di bawah ini, di bawah garis putus-putus ini bukan penyelesaian. Penyelesaiannya yang mana? Yang sebelah atas ya. Nah, cara ngarsirnya bagaimana? Ngarsirnya berarti gini. Ini saya boleh perpanjang nih ya, tadi yang kuadrat ini ke atas, ini juga ke atas. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah yang ini. Ini diarsir semua. Diarsir semua. Nah, kemudian tadi biru ini saya tambahi lagi karena masih ada yang kosong. Ini harusnya diarsir semua. Nah, cara menentukan penyelesaiannya gimana? Kita lihat yang arsirannya 2 ya, yang ada biru dan merahnya. Coba perhatikan di sini cuma ada merah ya. Sini cuma ada merah. Kemudian nah, ini di sini ada merah dan biru. Ini berarti DHP. Kemudian ini juga ada merah dan biru, ini DHP sampai ke sini. Nah, yang bawah ini semuanya biru ya. Maka dia bukan DHP. Oke Mas guys, Bapak guys, sekarang kita coba soal yang kedua ya, menggunakan teknik arsiran terbalik ya. Jadi nanti DHP-nya yang justru tidak kita arsir. Oke, langsung yang pertama kita cari titik-titik ya, titik-titik potong dari pertidaksamaan kuadrat. Kita ubah menjadi persamaan dulu. Y sama dengan min X kuadrat plus 5X min 4 ya. Nah, pertama titik potong sumbu X ya, titik potong sumbu X berarti Y nya sama dengan 0. Maka saya tulis ulang, min X kuadrat ditambah 5X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini pemfaktorannya biar gampang, ini dikalikan min 1 semua menjadi X kuadrat min 5X plus 4 ya sama dengan 0. Kita faktorkan, hasilnya X berapa ini? Min 1 kali X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 1 dan X sama dengan 4 ya. Titik potongnya berarti berapa? 1,0 dan 4,0 itu ya. Kemudian yang kedua tipot sumbu Y berarti X nya sama dengan 0 ya. Kita tulis Y sama dengan min X kuadrat plus 5X min 4. Ini Y nya sama dengan ya min 0 kuadrat ya berarti 0 ditambah 5 kali 0 0 dikurangi 4, maka Y nya sama dengan min 4. Titik potong dengan sumbu Y 0, min 4. Nah, berikutnya yang ketiga adalah titik puncak ya, titik puncak XP, YP. Kita cari XP nya, XP sama dengan min B per 2A. B nya berapa? B nya adalah 5 ya. Jadi lihatnya dari soal sini ya, B nya 5 berarti min 5 per 2 kali min 1 sama dengan 5 per 2.
Berikutnya YP ya. YP kita cari dengan memasukkan nilai XP ke dalam fungsi atau persamaan kuadratnya. Ya, berarti berapa? Min dalam kurung 5/2 kuadrat, kemudian ditambah 5 kali 5/2 dikurangi 4 sama dengan 25. Oh, ini berarti negatif ya. Negatif 25/4 ditambah 25/2 dikurangi 4 sama dengan, kita samakan penyebut, penyebutnya 4 ya. 4 ini tetap min 25, ini jadinya berapa? 50. Ini min 4 kali 4 min 16. Nih kita hitung, min 25 tambah 50 berapa ini hasilnya? Min 25 dikurangi 16 berarti 9, benar ya, 9/4. Nah, berarti koordinat titik puncaknya adalah 5/2, 9/4 ya. Berikutnya kita akan membuat grafiknya. Kita akan menggambarnya seperti biasa, mulai dari sumbu Y, kemudian sumbu X, ini Y. Pertama 1,0 dan 4,0, ini pusat koordinat. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 4,0, ini 1,0. Berikutnya sumbu Y, titik potong sumbu Y 0,-4. 1, 2, 3, 4. Sini. Kemudian titik puncaknya 5/2. 5/2 itu berarti berapa? 2,5 ya. 2,5 itu berarti ini 2. Nah, ini di sini. Ini tengah-tengah di sini 5/2. Kemudian 9/4 itu berapa? 9/4 itu 2, berapa? 2,25 ya. 2,25 di sini 2, berarti kira-kira di atas ini. Ini saya gambar, saya tarik garis sini. Terus ke bawah ini. Nah, ini anggap saja koordinat berapa tadi? 5/2, 9/4. Nah, titik potong, titik potong sebelah kanan berarti kan masih kosong ya. Kita butuh titik bantu. Seperti biasa, kita lihat dari sumbu simetri, ke kiri itu 2,5, berarti ke kanan juga harus 2,5. Nah, ini 2,5 tambah 2,5 berarti 5. Ini titik 5 ya. Ini 5. Kita tarik ke bawah sini sampai dengan 4. Nah, ini titik bantunya kita buat di sini. Nah, kemudian kita akan membuat sketsanya. Ini bismillah dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Jelek. Oke, lagi bismillahirrahmanirrahim. Anggap aja bagus ya. Oke, berikutnya kita lihat tanda pertidaksamaan ya, ada sama dengan berarti masih tetap penuh kayak gini. Berikutnya apa lagi? Uji titik ya, betul, uji titik. Biasa ya, 0,0 karena 0,0 favorit saya ya. Oke, kita masukkan ke pertidaksamaan. Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 5X min 4. Berarti 0 masuk sini, kurang dari sama dengan 0, 0 min 4. Kayak gini kan? 0 kurang dari sama dengan min 4. Betul atau salah? Salah ya. Salah kan? Harusnya lebih dari. Nah, berbeda dengan yang soal di awal, kita arsir yang bukan penyelesaian. Tujuannya biar nanti DHP-nya itu kelihatan. Pokoknya biar bedalah dengan yang pertama tadi. Ini 0 berarti di sini, ini bukan penyelesaian. Ya kan? Justru yang kita arsir di sini malahan. Nah, sekarang kita arsir dengan warna merah. Ini kita mulai dari sini, arsir.
Pokoknya kalau ngarsir itu jangan pelit ya, ngarsirnya itu jangan pelit. Ini semuanya yang di luar kurva. Nah, ini yang bukan penyelesaian, malah saya arsir di sini. Oke, berikutnya kita akan membuat kurva atau grafik yang kedua. X ditambah Y kurang dari sama dengan 3. Nah, kita buat tabel untuk mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kita kasih 0 di sini, 0 di sini. Ini gampang ya, kalau X-nya 0, Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, X-nya 3. Berarti koordinatnya 0,3 dan 3,0. Langsung kita substitusikan ke sini. 0,3 berarti 0,3 di atas sini ya, persis di ujung sini. Kemudian 3,0. Nah, di sini. Ini 3. Tadi juga 3. Kita tarik garis ya. Kita tarik garis di atas sini sampai sini. Nah, yang panjang sekalian. Nah, sekarang kita cek ya, tanda pertidaksamaannya betul ya. Ini ada sama dengan, berarti kurvanya penuh. Kemudian uji titik lagi. Uji titik ya, favorit saya berapa? 0,0. Berarti dia mewakili daerah di bawah kurva yang lurus ya, yang linier. Kita masukkan 0 ya, masukkan ke sini, tambah 0 lagi, kurang dari sama dengan 3. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar ya. 0 kurang dari sama dengan 3. Ini kalau benar, ini jangan diarsir. Yang diarsir berarti yang salah. Yang salah di atas sini. Nah, berarti kita arsir nih pakai warna biru. Ini arsir, 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 terus arsir. Ini arsirnya penuh sampai sini. Ini arsir lagi. Ini arsir, arsir. Nah, sekarang kita lihat mana daerah yang masih bersih. Nah, gitu kan. Ini daerah yang bersih nih. Ini lurus, terus ini ikut kurva yang kuadrat. Ini berarti di sini adalah DHP. Gitu Mas guys, Mbak guys ya. Jadi ada dua versi, silahkan kalian gunakan versi yang menurut kalian paling gampang ya, tidak ribet, dan tentu saja kalian betul-betul paham. Oke ya, itu saja video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.